Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membaca instrumen pengukuran panjang ya. Gimana sih cara membaca instrumen pengukuran panjang? Nah, pengukuran panjang itu instrumennya apa aja sih? Nah, yang pertama ada mistar. Ini mistar ya namanya. Kalau kalian sering kalian panggil namanya penggaris, ya kan? Atau kalau orang Medan bilangnya roll, mana rollku, ya kan? Nah, lalu yang kedua itu ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini mempunyai bagian-bagian. Nah, yang di atas ada rahang atas, yang di bawah ada rahang bawah. Nah, jangka sorong juga bisa mengukur kedalaman suatu tabung, ya. Nah, kalau misalnya sudah diukur, ini ada tabung diukur, misalnya dia segini. Nah, itu nanti langsung kita putar. Ini untuk penguncinya, ya. Yang di atas ini penguncinya. Nah, yang di bawah, yang ini, ya. Yang ini itu dia untuk kita menggeser-gesernya. Oke, nah selanjutnya instrumen pengukur panjang yang ketiga adalah, ini dia. Ini apa? Ini namanya mikrometer sekrup. Oke, nah ini mikrometer sekrup bisa kalian untuk mengukur berapa sih tebal sebuah buku, ya kan? Nah, untuk mengukurnya kalian bisa memutar yang di sini, ya. Nah, lalu bisa lihat di sini ada skala utama dan ada skala nonius. Skala noniusnya itu yang bisa diputar-putar. Nah, untuk kalian lebih paham lagi tentang instrumen pengukur panjang, nah di sini ada contoh soal ya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mistar, ya. Mistar itu dia memiliki ketelitian alat, ya, itu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, biar kalian lebih paham lagi mengenai tentang instrumen pengukuran panjang, ya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, yang pertama itu mistar. Nah, seperti yang kita telah pelajari di sebelumnya, bahwa mistar itu mempunyai ketelitian. Ketelitian alatnya berapa, Frau? Berapa, Bu? Nah, itu 1 mm, ya, atau sama dengan 0,1 cm. Nah, di sini ada contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah plat ya. Batang plat itu dia 2 cm. Ya, bisa kita lihat ini 2 cm, ya kan? Dia 2 cm. Nah, tapi dia nggak dimulai dari 0. Nah, berarti berapa sih kekurangan darinya ini? Nih, 1, 2, 3. Berarti ada 3 garis ya, berarti 2 cm dikurang 0,3 ya. Oke, nah 2 dikurang 0,3 cm, berarti sebuah panjang plat itu panjangnya 1,7 cm. Nah, berarti panjang plat tersebut 1,7 cm. Nah, yang kedua itu adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu memiliki ketelitian alat 0,01 mm atau sama dengan 0,01 cm. Nah, biar kalian paham, kita lihat contoh soal ini. Nah, biasanya ya, jangka sorong itu mempunyai 2 skala seperti pelajaran yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada skala utama. Skala utama. Nah, yang di sini ada namanya skala nonius. Oke. Nah, jadi gimana sih untuk mencari ini? Untuk mencari hasil pengukuran sebuah plat, ya kan? Nah, untuk mencari hasil
pengukuran sebuah plat, kita jumlahkan skala utama ya ditambah skala noniusnya. Oke, nah coba kita lihat skala utama itu dia yang atas ya, berarti sebelum berjumpa dengan 0 ya, 0 di skala nonius, itulah dia skala utama. Berarti skala utamanya itu 1,1 ya, 1,1 cm. Nah, skala nonius itu dilihat dari mana yang berhimpitan dengan skala utama ya. Kalau bisa dilihat itu dia yang ini berhimpitan antara skala utama dengan skala noniusnya ya. Berarti skala noniusnya itu 3. Nah, kita kalikan dengan ketelitiannya. 3 dikali 0,01. Nah, berapa sih hasil pengukuran dari sebuah plat ini? Nah, hasil pengukuran ya kita singkat HP ya kan, sama dengan skala utama SU ditambah dengan skala nonius ya SN. Nah, oke, skala utamanya berapa? Nah, lihat dia itu skala utamanya itu yang di yang atas, tapi dia sebelum yang 0. Nah, berarti ini 1,1. Nah, 1,1 cm ditambah dengan skala nonius. Nah, skala nonius itu di sini dia milimeter. Nah, di sini coba lihat dia yang harus berhimpitan antara garis skala utama sama skala nonius. Nah, itu ini ya. Oke, berhimpitan dia di angka 3. Berarti skala noniusnya itu 3. Nah, tapi ini harus kita kalikan dengan ketelitian alatnya. Nah, ketelitian alatnya 0,01 cm. 0,01 cm, ya kan? Nah, dari sini kita harus menyelesaikan yang perkalian dulu ya. Nah, berarti 1,1 cm tambah berapa? 3 kali 0,01, 0,03 cm. Dijumlahkan 1,1 ditambah 0,03, itu hasilnya sama dengan 1,13 cm. Ini hasilnya, berarti hasilnya dari sebuah pengukuran ini ya melalui jangka sorong itu dia 1,13 cm. Nah, yang ketiga itu ada mikrometer sekrup. Nah, kalau mikrometer sekrup dia mempunyai ketelitian alat 0,01 mm atau sama dengan 0,001 cm. Nah, biar paham lagi, kita kerjakan contoh soal ini ya. Nah, kita ketahui bahwa mikrometer sekrup itu mempunyai 2 skala juga, sama seperti jangka sorong ya. Yang pertama ada skala utama ya, ada skala utama. Nah, yang skala utama dari mikrometer sekrup itu ini ya. Nah, skala noniusnya itu ini. Skala nonius. Ya. Oke. Nah, berapa sih hasil pengukuran dari contoh berikut ini? Nah, kita baca ya. Kalau misalnya dia di mikrometer sekrup ya, ini satuannya milimeter. Yang ini juga milimeter. Oke. Nah, lihat. Di sini ada 1. Kalau di bawah berarti 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. Berarti skala utamanya ya, skala utamanya itu berapa? 4,5 milimeter ya. Skala noniusnya skala noniusnya itu dia yang berhimpitan dengan ini. Nah, ini sama ini berhimpitan. Skala utama dengan skala noniusnya berhimpitan ya. Nah, itu berapa? 24.
ya. 24 ini kita kalikan dengan ketelitian alatnya 0,01 mm. 0,01 mm. Nah, berarti hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala Noniusnya, ya kan? Nah, skala utamanya berapa? 4,5 mm. Ditambah, nah 24 kali 0,01 mm itu 0,24 mm. Nah, dijumlahkan 4,5 ditambah 0,24 mm. Berarti sama dengan 4,74 mm. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.